Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Balad Sufi sekalian, bertemu lagi dengan kita dalam acara Bincang Santai. Jadi untuk hari ini tema yang dibawa berkaitan dengan mimpi. Jadi kita ditemani tetap narasumber kita Syekh Salahuddin Al-Bandungi Al-Hafidh. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga kita ditemani dengan host baru ini. Sesuai tema mimpi, beliau juga bermimpi jadi host. Jadi alhamdulillah tercapai, terbukti mimpinya gitu kan. Jadi host istimewa ini, seorang aktivis buruh. Oh iya. Iya, seorang aktivis buruh. Mujahid. Seorang frontline dan beliau luar biasa. Ada keluar biasaan. Apa itu? Dia anti water cannon. Oh, sudah kebal ya? Iya. Jadi beliau cukup nasional, aktivis buruh. Gitu. Masya Allah. Ya, jadi untuk malam ini ada permintaan dari para netizen dibahas tentang mimpi. Mimpi. Termasuk kita berdua mimpi ini kan, tampil YouTube. Biasa kita sebagai penonton, sekarang kita ditonton. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi di malam ini dengan suasana yang berbeda, temanya kita etnik gitu. Jadi saya sendiri mewakili makhluk purbakala yang tersisa. Oh, apa itu? Dalam etnik Pajajaran ini. Oh iya. Iya gitu. Jadi langsung kita ke topik mimpi. Seperti apa mimpi dalam pandangan Islam ini? Bismillah. Mangga dibuka. Seperti biasa saya akan mulai dengan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Al-ayah. Mimpi adalah salah satu dari tanda kenabian. Saya ulang, mimpi adalah salah satu tanda dari kenabian. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul dan Nabi, selama 6 bulan ketika tidur selalu bermimpi. Jadi beliau tidur waktu malam kah atau siang kah pasti bermimpi. Nah, dari mimpi kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuk buat kehidupannya atau buat masalahnya, apapun itu, asalkan dari Allah sumbernya. Secara garis besarnya ada 3 macam mimpi. Dari 3 macam mimpi. Mimpi dari Allah, lalu mimpi dari setan, dan mimpi dari diri sendiri. Dari Allah adalah semua mimpi yang baik-baik. Tapi kadang setan juga bisa masuk di situ. Lalu dari setan adalah semua mimpi yang buruk-buruk. Tapi kadang sejadi dari Allah itu juga mimpi tersebut yang buruk itu. Dari diri kita, misalnya kita sedang lapar, sedang haus, tidur, mimpi makan atau minum. Atau kita sedang rindu sama seseorang. Sedang apa? Rindu sama seorang. Tidur, mimpi lihat dia. Nah, itu bisa dari kita. Nah, begitu. Jadi kalau orang sudah mulai beribadah, mulai rapih ibadahnya, kalau mimpi wajib memperhatikannya. Jangankan yang ahli ibadah, orang awam saja kalau mimpi itu perlu diperhatikan. Siapa tahu adalah suatu tanda atau petunjuk dari Allah. Ya kan? Karena kan kita bukan nabi atau rasul. Jibril gak mungkin datang ke kita memberikan suatu informasi. Jadi cara Allah beritahu pada hamba-hambanya yang bukan nabi dan rasul melalui mimpi diantaranya. Nah gitu.
Jadi saya kira semua orang juga agak banyak orang yang mengalami itu ya. Dia mimpi, ya tiba-tiba kejadian gitu kan, tanpa dia sadari ataupun disadari. Kenyataannya, mimpinya jadi nyata. Iya, ya kan? Tahu setelahnya gitu kan. Nah, kalau kita paham, kalau misalnya ada mimpi untuk suatu musibah bisa dicegah kan dengan amalan. Jadi gini, adabnya, kalau mimpi apapun kita bangun langsung baca apa? Khair insya Allah. Kenapa? Karena ucapan yang pertama itu baik dari orang yang bermimpi atau yang dia menanyakan mimpi pada seorang lain, itu yang akan terjadi. Begitu bangun langsung dibaca khair insya Allah. Iya. Kalau mimpinya buruk, Nah, kalau buruk ada lagi amalannya. Beda kan? Iya. Di buruk tuh Serem. itulah. Dia udah kunti. Kelihatan ya lah. Dikejar kunti Apapun misalkan. itulah. Kalau mimpi buruk gini amalannya. Ketika bangun dia ambil wudu, sholat sunat tolak kebala 2 rakaat. Oh, sholat sunat dulu. Ya. Lalu baca ini, Allahu Ahad, Allahu Somad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dia menoleh ke kiri, mulai ke kiri, ludah 3 kali. Hanya aja apa kiasan, bukan ada air liurnya. Lalu dia baca doa, A'udzubillahi ma ro'aitu fil manam. Artinya, A'udzubillah, aku lindung pada Allah, ma dari apa-apa ro'aitu yang aku lihat fil manam dalam mimpi. Afdolnya dia cari tanah buat tanda silang. Cara untuk menolak mimpi buruk. Dan mau lagi afdol lagi beri sedekah. Sedekah tatfaul bala. Hadis ya. Sedekah adalah bisa menolak bala wa tazidul umur, yang bisa menambah umur panjang. Bebas sedekah berapa nominalnya? Iyalah semampunya aja. Minimal bisa buat orang makan kali ya. Orang makan seharian. Ke yatim? Ya yatim. Bebas, duafa bebas. Bebas. Kita kalau makan sekali ke warteg berapa? Kalau saya irit biasanya Tahu lah yang 20. berapa? 20. 100.000 ya. Nah, kali 3 buat makan seharian Kali 3. Oh, segitu 40. Ya itu daripada kita dapat musibah yang harus rugi berapa juta kan, segitu apa artinya sih? Ya begitu. oh ini sih ada ini kan ya berkembang di masyarakat tuh udah jadi umum lah. Jadi ini mimpi itu ada yang menyebut bunganya tidur. Nah, maksudnya bunganya tidur itu apa? Nah itu yang dari diri kita sendiri itu sumbernya kan. Iya. Kita pas punya punya orang yang kita cintai kan, kayak rindu, tiba-tiba jadi mimpi dia, atau kita bikin hal yang berat ke bawah mimpi. Nah itu artinya yang bunga tidur tuh begitu maksudnya. Iya, tapi terkadang juga walaupun kita yakin bahwa itu mimpi bunga tidur, tapi kadang kalau mimpinya nggak sesuai harapan ekspektasi akan jadi gundah gulana ya. Iya. Nah, bagaimana cara tip agar supaya kita enggak ketika kita bermimpi buruk kita jadi gundah resah gitu. Kadang timbul rasa ketakutan, wah ini bakal jadi nyata atau enggak. Nah, itu kan yang tadi jelasin saya kan tadi adabnya ketika itu. Nah, tip bagaimana agar supaya kita ketika kita tenang, mengalami tenang lah mimpi hal yang buruk itu kan tetap kadang kita akan menjadi terpikiran terus itu. Khawatir gitu. Iyalah kita perlu juga banyak zikrullah, baca salawat kan, ibadah aja kan, dan doa supaya dijauhkan dari mimpi itu. berpengaruh nggak faktor sebelum kita tidur? Oh iya, kan itulah harusnya wudu sunnah sih. Sebelum tidur. Wudu dulu, baca zikir ya kan, baca beberapa ada amalannya. Baru tidur agar mendapatkan mimpi yang baik, yang hak dari Allah. Kan kebiasaan kita sebelum tidur kopi, rokok. Jadi mimpinya mimpi asbak gitu sih. Itulah dari dia sendiri itu. Jadi dimulai kebiasaan kita kan sebelumnya. Iya. Itu yang menarik itu adab itu kita baru tahu sekarang itu. Yang mana itu? Yang mimpi buruk itu. Iya, ada di hadis. Jadi langsung kita bangun, tadi bacaan seperti itu, sholat sunat 2 rakaat, niatnya Tolak bala. tolak bala.
Kalau kita yakin itu mimpi buruk, kalau mimpinya masih abu-abu, apakah ini baik atau buruk, baca apa? Khair insyaallah. Khair insyaallah. Kalau dijelas mimpi buruk, itu tadi yang harus sholat sunnah. Apakah mimpi ini termasuk ilham? Mimpi itu? Iya. Iyalah, kan satu petunjuk ya. Iya. Ini lewat tidur. Ilham kan langsung masuk ke dalam pikiran kita, hati kita kan. Kita pas melek kan, bukan tidur. Nah gitu, itu bedanya.